Paul Scholes sang legenda yang diam-diam menyimpan rahasia di balik lapangan. Tidak ada yang menduga, di balik wajah kalem dan sikap rendah hati Paul Scholes, tersimpan kisah yang mengejutkan, bahkan mengundang rasa penasaran hingga kini. Para penggemar Manchester United di Indonesia masih merindukan sosok ini, tetapi sedikit yang tahu bahwa Scholes pernah hampir meninggalkan sepak bola lebih cepat dari yang kita bayangkan. Bukan karena cedera parah, melainkan karena rasa frustrasi yang menggerogoti batinnya. Legenda hidup Manchester United ini adalah simbol kesetiaan satu-satunya klub yang ia bela sepanjang karirnya. Namun, di balik kejayaan dan trofi yang ia menangkan, terdapat cerita tentang kelelahan mental, konflik batin, bahkan ketidakpuasan dengan sorotan media. Scholes pernah mengaku bahwa ia benci menjadi pusat perhatian, sesuatu yang justru membuatnya berbeda dengan banyak pesepak bola terkenal lainnya. Lebih mengejutkan lagi, ada momen ketika Scholes mempertanyakan pilihannya untuk terus bermain sepak bola, terutama saat cedera membuatnya terpinggirkan dari skuad utama. Di ruang ganti Old Trafford, Scholes dikenal pendiam, tetapi sekali berbicara, ucapannya bisa memicu perdebatan besar bahkan dengan nama-nama besar seperti Roy Keane dan Sir Alex Ferguson. Kini, ketika para fans MU di Indonesia menyebut namanya dengan penuh rasa hormat dan nostalgia, ada banyak hal di balik layar yang belum pernah terungkap. Rahasia itu bukan sekadar tentang bagaimana ia bermain di lapangan, tetapi juga tentang pergulatan batin seorang pria yang tidak pernah nyaman dengan ketenaran, meskipun dunia menempatkannya sebagai legenda. Apakah Anda siap untuk mengetahui kebenaran yang tak pernah dibicarakan tentang Paul Scholes, kisah yang mungkin akan mengubah cara Anda memandang sang maestro lini tengah ini? Paul Scholes bukan hanya sekadar pemain sepak bola, ia adalah simbol dari era keemasan Manchester United di bawah Sir Alex Ferguson. Lahir pada 16 November 1974 di Salford, Inggris, Scholes tumbuh sebagai anak pemalu dengan kecintaan luar biasa pada sepak bola jalanan. Siapa sangka, anak yang mengidap asma ini justru menjadi jantung permainan di klub terbesar Inggris, dan dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik sepanjang masa. Di akhir dekade 1990-an hingga 2000-an, nama Scholes selalu disandingkan dengan legenda-legenda seperti Ryan Giggs, David Beckham, Roy Keane, dan Gary Neville. Namun, berbeda dari mereka, Scholes selalu menjauh dari sorotan kamera. Tidak ada pesta mewah, tidak ada skandal yang sengaja dipublikasikan, yang ada hanyalah permainan sederhana namun mematikan di lapangan, dengan visi bermain yang luar biasa. Namun di balik kesederhanaannya, Scholes adalah sosok yang rumit. Ia dikenal sebagai pemain yang keras kepala, tidak pernah takut mengkritik, bahkan jika itu berarti berdebat langsung dengan Ferguson, seorang manajer yang terkenal disiplin dan penuh wibawa. Banyak rekan satu tim yang mengakui bahwa keheningan Scholes di ruang ganti kadang lebih menakutkan daripada teriakan pelatih. Gary Neville pernah berkata bahwa Scholes adalah satu-satunya pemain yang bisa mengubah suasana ruang ganti hanya dengan komentar singkat, karena kata-katanya selalu tajam dan tepat sasaran. Scholes juga memiliki hubungan yang unik dengan dunia sepak bola internasional. Pada 2004, ketika banyak pemain bermimpi untuk bermain di Piala Dunia atau Euro, Scholes secara mengejutkan mengumumkan pensiun dari tim nasional Inggris di usia 29 tahun. Alasannya? Ia merasa tidak nyaman dengan sistem tim nasional yang lebih banyak diwarnai politik dan ego para pelatih. Keputusan itu mengejutkan publik Inggris, tetapi Scholes tetap teguh pada prinsipnya. Di Indonesia, nama Paul Scholes selalu disebut dengan nada penuh nostalgia. Para penggemar MU di tanah air mengingatnya bukan hanya sebagai pemain hebat, tetapi juga sebagai sosok yang mewakili era kejayaan klub di Premier League dan Eropa. Setiap kali Scholes mencetak gol jarak jauh, seperti roket yang menembus jala gawang Barcelona atau Aston Villa, supporter di Indonesia berteriak histeris. Tidak berlebihan jika Scholes dianggap sebagai ikon sepak bola murni, jauh dari citra selebriti yang sering melekat pada pemain modern. Namun, apa yang jarang dibicarakan adalah rasa frustrasi Scholes terhadap dunia sepak bola itu sendiri. Ia pernah merasa bosan, jenuh, bahkan kehilangan gairah bermain ketika berada di puncak karir. Ada rumor bahwa di awal 2011, Scholes sempat mempertimbangkan pensiun lebih cepat karena merasa tidak mampu lagi menikmati permainan seperti dulu. Dan disitulah sisi gelap dari seorang legenda mulai terlihat, bahwa di balik ketenangan Paul Scholes, ada badai batin yang tak pernah disadari publik. Paul Scholes memulai karirnya dengan cara yang sederhana namun penuh keajaiban. Saat masih remaja di Akademi Manchester United, bakatnya sudah mencuri perhatian pelatih. Tidak ada yang menyangka bahwa tubuh mungil dan fisiknya yang rentan akan mampu bersaing di dunia sepak bola Inggris yang keras. Namun, dengan teknik dan visi bermain yang luar biasa, Scholes menembus tim utama pada 1994. Sejak saat itu, namanya tak pernah tergantikan di lini tengah setan merah. Masa keemasan. Tahun 1999 menjadi puncak kejayaan Scholes.
Ia adalah bagian dari skuad treble winners Manchester United tim yang menjuarai Premier League, FA Cup, dan Liga Champions dalam satu musim. Permainan cerdasnya, akurasi umpan, serta tembakan jarak jauh yang mematikan menjadikannya pemain kunci. Namun, ironisnya, Scholes absen di final Liga Champions 1999 melawan Bayern Munich karena akumulasi kartu. Ia menyaksikan kemenangan bersejarah itu dari tribun, sebuah momen yang hingga kini disebut sebagai salah satu penyesalan terbesarnya. Meski demikian, Scholes tidak pernah membiarkan satu kegagalan merusak mentalitasnya. Ia terus tampil konsisten, bahkan saat Beckham hengkang ke Real Madrid dan Raikkonen meninggalkan klub, Scholes tetap menjadi tulang punggung lini tengah United. Banyak legenda, termasuk Xavi Hernandez dari Barcelona, menyebut Scholes sebagai gelandang terbaik yang pernah saya hadapi. Pujian ini bukan tanpa alasan, karena Scholes memiliki kemampuan unik untuk mengontrol tempo permainan seperti maestro orkestra. Konflik dan rasa jenuh. Namun di balik semua kejayaan, ada sisi kelam dalam perjalanan Scholes. Meski ia selalu setia pada klub, Scholes sering merasa tidak nyaman dengan ketenaran yang datang bersama kesuksesan. Ia benci wawancara, jarang berbicara di depan publik, dan selalu menghindari media. Gary Neville pernah mengungkap bahwa Scholes lebih suka bermain di lapangan kosong daripada di hadapan ribuan kamera. Titik terendah karirnya datang pada 2005 ketika cedera lutut kronis hampir memaksanya pensiun dini. Scholes bahkan mengaku dalam sebuah wawancara bahwa ia sempat kehilangan semangat untuk bermain, dan mempertimbangkan untuk berhenti dari dunia sepak bola. Rasa frustrasi ini diperparah oleh tekanan di ruang ganti, terutama saat Manchester United gagal bersaing di Eropa. Kembali dari pensiun. Tahun 2011, Scholes akhirnya memutuskan untuk pensiun. Banyak penggemar MU di Indonesia yang merasa kehilangan, menganggap bahwa era emas klub akan meredup tanpa Scholes. Namun, sebuah kejadian mengejutkan terjadi setahun kemudian. Januari 2012, saat Manchester United sedang kesulitan di lini tengah, Scholes membuat keputusan dramatis untuk kembali dari pensiun. Kembalinya Scholes membuat publik Inggris gempar. Bahkan Sir Alex Ferguson mengaku bahwa ia tidak pernah melihat seorang pemain yang bisa kembali dengan begitu mulus setelah berhenti. Scholes langsung membuktikan dirinya. Dalam pertandingan comeback melawan Manchester City di FA Cup, ia tampil seperti tidak pernah hilang sentuhannya. Para penggemar MU di Indonesia merayakan momen itu seakan Scholes adalah pahlawan yang kembali dari masa lalu. Akhir era. Pada 2013, Scholes pensiun untuk kedua kalinya, kali ini untuk selamanya. Kepergiannya berbarengan dengan pensiunnya Sir Alex Ferguson, menandai berakhirnya era keemasan Manchester United. Banyak yang mengatakan bahwa sejak Scholes pergi, lini tengah MU tak pernah sama lagi. Namun, perjalanan Scholes tidak hanya tentang kejayaan, tetapi juga tentang perjuangan melawan keraguan, cedera, dan tekanan dunia sepak bola modern. Ia adalah legenda yang, meskipun tampak tenang, telah melewati badai di dalam dan luar lapangan. Tidak banyak yang tahu bahwa di balik wajah datar dan sikap pendiam Paul Scholes, ada pergulatan batin yang intens, bahkan lebih keras dari duel-duel di lapangan hijau. Scholes bukanlah tipe pemain yang menikmati gemerlap ketenaran. Justru, popularitas adalah beban yang diam-diam ia benci. Dalam sebuah wawancara setelah pensiun, ia mengaku bahwa sorotan media dan gaya hidup pesepak bola modern sering membuatnya muak. "Saya hanya ingin bermain sepak bola, bukan menjadi selebriti," ucapnya dengan nada dingin. Kehidupan pribadi yang misterius. Scholes hidup jauh dari sorotan publik. Tidak ada kisah pesta mewah atau drama rumah tangga yang menghiasi tabloid. Namun, inilah yang membuat publik semakin penasaran. Ada cerita bahwa Scholes sering menolak permintaan sponsor besar karena tidak nyaman dengan kamera. Bahkan, ia pernah menolak tampil dalam sebuah iklan global bersama Beckham karena tidak mau berdiri di bawah lampu sorot. Keputusannya yang aneh ini menimbulkan banyak spekulasi, termasuk rumor bahwa ia menyimpan trauma masa kecil yang membuatnya tidak percaya pada media. Walau tidak pernah terbukti, cerita-cerita ini terus beredar di kalangan jurnalis Inggris. Kemarahan yang terpendam. Di ruang ganti, Scholes dikenal sebagai pria pendiam, tetapi begitu ia berbicara, suasana menjadi tegang. Ada momen terkenal ketika ia terlibat perdebatan sengit dengan Raikkonen, kapten MU yang terkenal galak. Bahkan Sir Alex Ferguson pernah mengatakan bahwa Scholes adalah satu-satunya pemain yang bisa menatap matanya tanpa rasa takut. "Paul punya keberanian dalam diam," kata Ferguson suatu kali. Hubungan mereka kadang penuh ketegangan, terutama saat Scholes mempertanyakan taktik atau komposisi tim. Cedera dan depresi terselubung,
Cedera lutut kronis yang dideritanya di awal 2000-an adalah titik gelap dalam hidup Scholes. Ia tidak hanya berjuang secara fisik, tetapi juga mental. Dalam sebuah wawancara di tahun 2010, ia mengaku bahwa rasa sakit yang tak kunjung hilang pernah membuatnya merasa tidak berguna. Ada rumor bahwa Scholes sempat mengalami depresi ringan saat periode cedera panjang, sesuatu yang jarang dibicarakan secara terbuka dalam dunia sepak bola pada masa itu. Media dan publik terkejut. Ketika Scholes kembali dari pensiun pada 2012, media Inggris terpecah. Ada yang menganggapnya sebagai pahlawan, tetapi ada pula yang menilai langkah itu sebagai keputusan panik dari MU. Namun, Scholes membuktikan bahwa kritik itu salah. Ia kembali bermain dengan performa yang sama elegannya, bahkan lebih dewasa. Publik Inggris dan para penggemar di Indonesia merayakan comeback itu sebagai bukti bahwa Scholes adalah legenda dengan kekuatan mental yang luar biasa. Rahasia yang tidak pernah dibicarakan. Salah satu rahasia terbesar yang jarang diungkap adalah rencana Scholes untuk meninggalkan sepak bola jauh lebih cepat daripada 2011. Dalam sebuah wawancara dengan majalah 442, ia mengaku bahwa sudah sejak 2009 ia merasa tidak lagi menikmati sepak bola karena intensitas dan tekanan. Namun, ia menahan perasaan itu demi tim. Pernyataan ini mengejutkan para fans, terutama mereka yang menganggap Scholes sebagai pemain yang tak tergoyahkan. Kisah ini membuka mata kita bahwa bahkan seorang legenda sebesar Paul Scholes pun hanyalah manusia biasa, dengan kelemahan, rasa lelah, dan konflik batin. Paul Scholes adalah sosok yang sulit dilupakan. Di mata channel ini, Scholes bukan sekadar legenda Manchester United, tetapi juga perwujudan dari kemurnian sepak bola seorang pemain yang tidak mengejar ketenaran, tetapi mengejar kesempurnaan dalam permainan. Dalam era modern di mana pesepak bola sering dipuja layaknya selebriti, Scholes adalah pengecualian. Ia menolak sorotan, menolak gaya hidup glamor, namun tetap menjadi tokoh ikonik. Ada hal menarik yang membuat kami memandang Scholes sebagai figur unik. Sifat pendiamnya justru membuatnya terasa misterius dan lebih dihormati. Banyak pemain hebat lain seperti Cristiano Ronaldo atau Beckham yang membangun citra publik besar, tetapi Scholes menunjukkan bahwa ketenaran bisa datang hanya dari performa di lapangan. Dan itu adalah sesuatu yang kini jarang ditemukan di dunia sepak bola. Namun, kami juga tidak menutup mata pada sisi gelap Scholes. Meski tidak memiliki skandal besar, ia dikenal sebagai pemain yang kerap membuat tackle keras dan kontroversial. Bahkan beberapa kali ia dikritik karena permainan agresif yang membuat lawan cedera. Scholes sendiri pernah berkata bahwa ia tidak pernah tahu bagaimana cara melakukan tackle yang baik. Komentar ini menjadi bahan olok-olok media, tapi juga menunjukkan kejujurannya. Kami juga melihat bahwa keputusan Scholes untuk pensiun dini dari tim nasional Inggris adalah bukti keberaniannya melawan sistem yang ia anggap tidak sehat. Meski keputusan itu mengecewakan banyak fans, di sisi lain itu memperlihatkan karakter Scholes yang teguh pada prinsipnya, meskipun harus menghadapi kritik keras. Bagi penggemar Manchester United di Indonesia, Scholes adalah semacam simbol nostalgia. Ketika berbicara tentang era emas MU, nama Scholes selalu muncul bersama Sir Alex Ferguson. Pertanyaan yang kami ingin ajukan kepada Anda, para penonton. Bagaimana pandangan Anda tentang Scholes sebagai pemain yang nyaris tanpa citra publik? Apakah ia menjadi lebih dihormati karena kesederhanaannya? Apakah Anda setuju bahwa Scholes adalah salah satu gelandang terbaik sepanjang masa? Ataukah ada legenda lain yang menurut Anda lebih pantas mendapatkan gelar itu? Dan, apakah Anda merasa bahwa MU setelah era Scholes sudah kehilangan roh di lini tengahnya? Opini ini hanyalah pandangan kami. Tetapi kisah Paul Scholes tetap hidup karena para penggemar seperti Anda yang terus mengingatnya. Paul Scholes bukan hanya bagian dari sejarah Manchester United, tetapi juga dari hati para penggemar sepak bola sejati, termasuk mereka yang berada jauh di Indonesia. Setiap kali kita menonton cuplikan gol jarak jauh Scholes atau operan presisinya yang nyaris sempurna, kita tidak hanya melihat seorang pemain bola, kita melihat keindahan sederhana dari permainan itu sendiri. Warisan yang ditinggalkan Scholes bukan sekadar deretan trofi, 11 gelar Premier League, 2 Liga Champions, dan segudang penghargaan lainnya. Warisannya adalah cara ia bermain, dengan dedikasi tanpa kompromi, keheningan yang penuh makna, dan kesetiaan pada satu klub seumur hidup. Di tengah arus pesepak bola modern yang sering berpindah klub demi uang, Scholes adalah pengingat bahwa cinta terhadap permainan bisa lebih berharga daripada kontrak besar atau sorotan kamera. Bagi banyak fans Manchester United di Indonesia, Scholes adalah ikon nostalgia. Mereka mengingatnya bukan hanya karena keahliannya, tetapi karena karakternya yang anti-mainstream. Scholes jarang bicara di depan publik, tetapi aksinya di lapangan lebih keras dari 1000 kata. Hingga kini,
Ketika MU mengalami pasang surut, banyak yang merindukan tipe pemain seperti Scholes, pemain yang sederhana, jujur, dan mematikan ketika berada di lapangan. Ada rasa hangat sekaligus perih saat mengenang bahwa Scholes tidak akan pernah kembali bermain. Namun, legenda sejati tidak pernah benar-benar pergi. Ceritanya akan selalu diceritakan kembali oleh para fans, menjadi inspirasi bagi generasi muda. Dan bagi mereka yang menyaksikan era kejayaan Manchester United, nama Scholes adalah kenangan yang tak tergantikan, kenangan akan permainan yang murni, penuh jiwa, dan tanpa basa-basi. Beberapa kisah tidak pernah dimaksudkan untuk diketahui semua orang. Tapi sekarang, Anda tahu bahwa di balik keheningan Paul Scholes, ada cerita tentang dedikasi, pertarungan batin, dan kesetiaan yang abadi. Warisan itu akan terus hidup, bahkan lama setelah sorakan di Old Trafford mereda.